Selain bertujuan menghabisi Su Tianran untuk meminimalis ancaman perang skala besar, hal itu juga akan memicu konflik internal di dalam kerajaan Matahari Bulan. Pasalnya, para petinggi pastilah memperebutkan tahta pasca kematian Su Tianran. Terlebih lagi dikarenakan putranya masih kecil, hal itu sulit baginya untuk naik tahta. Mendengarkan Su Tianran memiliki seorang putra, jelas mengejutkan Yu Hao. Bahkan dia tidak menyangka Juzi rela memberikan Su Tianran putra demi memperluas ambisinya membalaskan dendam. Belum sempat memikirkan hal itu lebih jauh, Dai Hao menegaskan, menurut informasi, Su Tianran akan menjadi kepala pendeta dalam waktu 7 hari dan mengikuti upacara pemujaan kerajaan matahari dan bulan, sehingga menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk bertindak. Hanya saja, demi mengalihkan pasukan penjaga, 15 Feng Hao Dolo harus membagi tugas. Setengah anggota yang dipimpin Dolo Tian yang perlu menciptakan keributan dan menargetkan gudang senjata terbesar di kota Mingdo. Sedangkan Dubusi akan memimpin 4 super Dolo memberikan pukulan dahsyat kepada Su Tianran. Di saat Yu Hao memikirkan rencana tersebut terlalu beresiko, serta kerajaan Matahari Bulan memiliki 2 limit Dolo yang bisa saja menghabisi Dubusi dan 4 super Dolo dengan mudah, Dai Hao lantas meminta Yu Hao memimpin seluruh anggota menyusup ke dalam kota Mingdo. Setelah itu tugasnya akan dianggap selesai. Meskipun Yu Hao beranggapan tugas tersebut tidak sulit, namun dia tetap meminta seluruh orang untuk mengikuti perintahnya sebelum benar-benar memasuki kota Mingdo, sehingga bisa menjamin mereka tiba di posisi masing-masing. Di saat pihak kerajaan Doling terlihat meragukan ucapan Yu Hao, serta dengan umurnya tidaklah pantas menjadi pemimpin, Dolo Bintang sempat membela Huo Yu Hao. Terlebih lagi berkat Yu Hao, Gunung Mingdo bisa kembali diambil alih. Ucapan tersebut lantas didukung oleh Dubusi. Dia bahkan percaya Yu Hao sangat cocok menjadi pemimpin, serta harus segera melakukan misi besok pagi. Singkatnya, dikarenakan misi terlalu berbahaya, serta jika bukan karena terpaksa, Dai Hao tidaklah mungkin menyeret Yu Hao dalam bahaya. Oleh sebab itu, Dai Hao berpesan kepada Yu Hao untuk menjaga dirinya, hanya membantu kelompok melakukan penyusupan, serta tidak perlu berpartisipasi dalam penyerangan, bahkan memintanya melarikan diri jika situasi tiba-tiba berubah total. 我明白了，以自己的安全为重，按照我说的去做就行了。我没办法跟你解释太多。 Di saat Tang Wutong merasa ada rahasia dalam misi, bahkan membuat Dai Hao memperingatkan Yu Hao dan sangat peduli kepadanya, Yu Hao sendiri beranggapan rahasia tersebut hanya diketahui oleh para petinggi misi. Bahkan meski dia enggan mengakuinya, dendamnya kepada Dai Hao seolah-olah mulai berkurang. Selain itu juga, sejak membantu kerajaan Xinglo melakukan pertempuran dan mengetahui makam ibunya telah diperbaiki, hal itu membuat perasaannya kepada Dai Hao juga mulai berubah. Malam harinya, ketika Dolo Tian yang merasa heran kenapa Dubusi sangat menghargai Yu Hao, Dubusi lantas menegaskan, meski kultivasi Yu Hao tertahan di level 89, namun kekuatan jiwanya setara dengan seorang Feng Hao Dolo. Bahkan kekuatan spiritualnya setara dengan seorang Dolo Super, serta telah memiliki inti jiwa pertama. Sehingga dalam waktu 10 tahun lagi, Yu Hao kemungkinan akan melampaui mereka sebagai generasi tua. Benar-benar bakat luar biasa hebat. Meskipun Dolo Tian yang cukup terkejut, namun dia juga menegaskan, misi kali ini sangat penting. Pasalnya jika kerajaan Matahari Bulan memperbesar perang, kerajaan Doling sebagai kerajaan paling lemah pasti akan langsung hancur, bahkan menjadi gambaran masa depan 3 kerajaan asli benua Daulo. Ucapan barusan lantas dibenarkan oleh Dubusi, di mana setelah perang sebelumnya, dia mengalami cedera fatal yang tidak bisa disembuhkan, bahkan hampir setengah kerajaan Tianhun dihancurkan. Oleh sebab itu, setelah misi menghabisi Su Tianran berhasil, Dubusi meminta Tian yang membawa seluruh anggota segera pergi sejauh mungkin tanpa memperdulikan dirinya.
Sambil melewati malam dengan hati yang mendebarkan, serta diliputi dengan kecemasan tentang keberhasilan misi, pagi hari memulai aksi misi akhirnya tiba. Di bawah instruksi Daiho sebagai tuan rumah dan tidak ikut dalam misi, kepergian mereka lantas diantar dengan harapan keberhasilan. Singkatnya, setelah tiba di perbatasan dan Yu Hao melepaskan kemampuan berbagi deteksi spiritual kepada seluruh anggota, hal itu langsung membuat semua orang terdiam. Selain mereka bisa melihat secara detail dalam radius beberapa kilometer, kekuatan spiritual yang dilepaskan Yu Hao juga sangat kuat tanpa adanya titik buta. Bahkan seorang dolo yang sebelumnya menghina Yu Hao langsung meminta maaf atas semua ucapan dan keraguannya. Tidak berselang lama, ketika Yu Hao melepaskan gangguan spiritual untuk membuka jalan dan menghindari alat roh pengintai udara, hal itu membuat Dubushi benar-benar terkejut dengan peningkatan kekuatan mata spiritualnya. Dia juga merasa menyesal tidak bertemu lebih dulu dengan Yu Hao. Pasalnya jika hal itu terjadi, Dubushi pastilah akan menjadikan Yu Hao sebagai murid terakhirnya dan tidak jatuh kepada Pak Tua Mu'en. Di saat Yu Hao meminta Dubushi untuk tidak mengejek gurunya, Dubushi menegaskan, meskipun Mu'en masih hidup, dia akan tetap memanggilnya dengan sebutan Pak Tua. Pasalnya jika bukan karena Mu'en, kakaknya tidak akan tewas. Mendengarkan hal itu dan seolah-olah merasakan semangat dalam diri Dubushi seolah-olah menghilang, hal tersebut jelas membuat Yu Hao merasa heran. Terlebih lagi semangatnya ini sangat berbeda seperti saat Dubushi melawan Ditian sebelumnya. Belum sempat memikirkan hal itu lebih jauh dan Dubushi memintanya untuk fokus memimpin jalan, Yu Hao lantas menggunakan kemampuan imitasi untuk membawa anggota memasuki kota Mingdo. Singkatnya, setelah tiba di kota, seluruh anggota lantas berpencar dan melakukan penyamaran di posisi masing-masing, serta menggunakan alat komunikasi yang telah disiapkan untuk tetap terhubung, menggunakan kata sandi untuk menyembunyikan informasi. Di saat Tang Wutong merasa takjub, Aula Alatro telah sepenuhnya diperbaiki pasca kehancuran sebelumnya, Yu Hao lantas menegaskan, menurut Guru Xuan Ziwen, Aula Alatro alias Aula Kebajikan bukanlah tempat paling maju dalam Kekaisaran Matahari Bulan, melainkan ada tempat lain yang disebut Aula Kekaisaran. Selain tempat seluruh Master Alatro level 9 Kerajaan Matahari Bulan berkumpul, Aula Kekaisaran juga merupakan fondasi terkuat Kerajaan Matahari Bulan. Sambil melakukan penyamaran layaknya suami istri dari keluarga bangsawan, Yu Hao dan Tang Wutong mulai memperhatikan keadaan sekitar. Bahkan melihat pasukan pengawal kekaisaran mulai mengamankan kota Mingdo. Dari beberapa gosip yang dia dengar dari beberapa warga, pasukan pengawal kekaisaran memiliki kekuatan di atas 5 pasukan binatang buas, sehingga menjadi bukti kalau Kerajaan Matahari Bulan masih memiliki banyak kekuatan yang disembunyikan. Selain itu juga, dengan begitu banyaknya alat pengintai di seluruh kota, maka sudah menandakan acara pemujaan nantinya sangatlah penting. Bahkan keselamatan Su Tianran juga pasti menjadi prioritas utama. Malam harinya, ketika Yu Hao dan Tang Wutong menuju sebuah penginapan, seorang anggota sekte tubuh terlihat menghampirinya, serta memintanya untuk menemui ketua sekte alias Dubushi. Pada awalnya, pertemuan mereka terlihat biasa saja, hanya membicarakan tentang situasi kota Mingdo yang tidak ada keanehan sedikit pun. Namun tiba-tiba saja, Dubushi memberikan informasi di mana anak Su Tianran dan Juzi memiliki nama Su Yunhan, menjadi putra mahkota saat baru berusia 1 bulan.
Dengan adanya Su Yunhan sebagai putra mahkota, keberadaan Su Tianran menjadi kaisar semakin kuat tanpa adanya pemberontakan. Selain itu juga, Su Tianran memiliki istri yang mahir dalam militer dan menjadi komandan tertinggi, sehingga siapa yang berani melawannya di dalam kekaisaran. Di saat Yu Hao mulai membenarkan ucapan tersebut, serta menyadari pengaruh Su Tianran sangatlah kuat dalam peperangan, bahkan dia juga bingung kenapa Du Buxi tiba-tiba mengajaknya berbicara empat mata. Du Buxi lantas mengatakan, selain membunuh Su Tianran, mereka juga memiliki misi penting lainnya. 另一个任务， Selain membunuh Su Tianran, mereka ternyata masih memiliki misi lain. Bahkan hanya Du Buxi dan Dolo Tianyang yang mengetahuinya. Meskipun Du Buxi tidak memberitahu Yu Hao detail misi lainnya, namun dia tetap meminta Yu Hao memberikan bantuan kepada Dolo Tianyang jika nantinya terjadi bahaya tak terduga, sehingga bisa memastikan semua anggota selamat. 好，我一定尽力而为呢。我不用你担心。 Sambil memberikan gulungan rahasia teknik sekte tubuh kepada Yu Hao, Du Buxi sempat merasa kecewa tidak lebih dulu bertemu dengan Yu Hao daripada Mu'an. Bahkan ketika Yu Hao merasa tidak mampu menerima benda berharga tersebut, Du Buxi lantas menegaskan, dalam pertempuran melawan kekaisaran Matahari Bulan, selain pasukan elit sekte tubuh menderita kerugian sangat besar, generasi muda paling menjanjikan juga tewas dalam pertempuran, sehingga menandakan betapa menakutkan kekuatan kerajaan Matahari Bulan. Meskipun Yu Hao mengatakan masih ada Putri Weina yang paling berhak mendapatkan teknik rahasia dari sekte tubuh, namun Du Buxi beranggapan Weina tidaklah cocok mewarisi sekte tubuh, di mana Putri Weina tidak mengetahui perkembangan teknologi, sehingga hanya Yu Hao saja yang bisa mengembalikan kejayaan sekte tubuh, serta mengombinasikan teknik-teknik sekte tubuh dengan teknologi. Dengan begitu, tidak akan musnah dan hanya menyisakan sejarah. 好，我答应你。 Beberapa saat kemudian, ketika Yu Hao membuka gulungan, dia tanpa sengaja menemukan surat dari Du Buxi yang mengatakan, meskipun telah hidup selama lebih dari 200 tahun, namun dia gagal menjaga kejayaan sekte tubuh, bahkan meminta generasi muda untuk mengingat kalau masa depan merupakan era teknologi. Meskipun roh pelindung masih bisa terus berkembang, namun tetaplah harus dikombinasikan dengan teknologi. Dengan begitu pastilah akan mengguncang dunia dan tak tertandingi. Membaca surat tersebut, Yu Hao juga menyadari semua ucapan Du Buxi memanglah benar, di mana Alatro bisa meningkatkan kekuatan Master Roh berkali-kali lipat. Dia juga menyayangkan Du Buxi menyadarinya sudah terlambat ketika sekte tubuh hampir musnah. Beberapa hari kemudian, acara pemujaan Matahari Bulan akhirnya dimulai. Seluruh pasukan elit terlihat melakukan penjagaan ketat di setiap penjuru kota Mingdo demi memastikan keselamatan Kaisar Su Tianran dan Permaisuri Juzi menuju lokasi pemujaan matahari dan bulan. Setibanya di acara pemujaan, Su Tianran sempat merasa heran kenapa Dolo Dewa Kematian dan Guru Kekaisaran alias Zhong Liwu tidak menghadiri acara pemujaan, serta bertanya bagaimana keamanan putra mahkota alias Su Yunhan. Juzi menegaskan, dengan status sekte roh suci sebagai Master Roh Jahat, Dolo Dewa Kematian tidak berani membawa anggota mengikuti acara pemujaan. Sedangkan situasi putra mahkota pastilah aman. Pasalnya Tetua Heng secara pribadi menunjuk pasukan pengaman kerajaan untuk menjaga istana. Mengatakan hal tersebut, Juzi berjanji kepada dirinya sendiri, meskipun Su Yunhan bukanlah anak Su Tianran, tapi dia adalah anaknya, sehingga dia berniat menjadikan Su Yunhan sebagai penguasa tertinggi di masa depan. Sambil menaiki platform utama, Su Tianran menegaskan 4.000 tahun yang lalu,
mereka bertabrakan dengan benua Doulo. Bahkan terjadi perang yang mengakibatkan banyak leluhur dan rakyat kerajaan Matahari Bulan tewas mengenaskan. Oleh sebab itu di hari ini, Sutianran ingin memberikan persembahan kepada para roh leluhur, serta memulai perang suci dan membalas perbuatan 3 kerajaan asli benua Doulo, serta menyatukan seluruh benua Doulo di bawah kekuasaan kerajaan Matahari Bulan. Di saat seluruh rakyat berteriak menyambut pidato luar biasa barusan, Sutianran justru membanggakan dirinya dan beranggapan hanya dialah yang mampu menyatukan seluruh benua, menjadi orang paling berkuasa di bawah langit dan di atas bumi, bahkan satu-satunya orang yang memenuhi syarat melangkah ke tingkat tertinggi dalam sejarah kerajaan Matahari Bulan. Tapi tiba-tiba... 那里是东郊军火库。 Di sisi lain, sambil memuji alat roh milik Yu Hao dan deteksi spiritualnya, serta berhasil menghancurkan gudang senjata untuk memancing keributan, Dolo Tianyang lantas meminta Yu Hao untuk segera bersembunyi. Pasalnya mereka masih harus melanjutkan misi. Di saat Tang Wutong terkejut melihat alat roh imitasi milik Kerajaan Doling, Yu Hao menjelaskan, Kerajaan Doling mengandalkan kekuatan Feng Hao Dolo untuk mendistorsi ruang melalui alat roh. Namun alat roh tersebut tidaklah sempurna. Sementara itu, meski sempat panik terjadi ledakan, namun acara pemujaan tetap dilanjutkan. Pasalnya sudah ada beberapa elit yang memeriksa kejadian tersebut. Namun di waktu yang sama, Dubusi akhirnya menunjukkan diri untuk memulai aksinya. Bahkan tanpa basa-basi langsung menggunakan wujud roh pelindung tubuhnya, sehingga membuat pasukan tanpa ragu melakukan serangan untuk melindungi Sutianran. Sementara anggota yang sebelumnya menyamar juga bergegas memulai aksi pembantaian dan menghancurkan seluruh alat roh. Tepat ketika Sutianran terdesak dan barrier pelindungnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan oleh tekanan Dubusi, Dolo Naga Kegelapan alias Long Xiaoyao pada akhirnya menunjukkan diri. Namun bagi Dubusi, kemunculan Long Xiaoyao memanglah sudah dia duga, dan tidaklah gentar sedikit pun harus menghadapi seorang limit Dolo dengan kultivasi yang telah menurun. Meski Long Xiaoyao telah meminta Dubusi menghentikan tindakannya, serta meninggalkan kerajaan Matahari Bulan tanpa harus membuang nyawanya, tapi jelas Dubusi tidaklah menghiraukannya, di mana tujuannya datang memanglah bersiap untuk mati. Selain itu juga, sambil melakukan serangan, Dubusi mencoba memprovokasi Long Xiaoyao, di mana dengan identitasnya sebagai salah satu dari naga suci kembar dan hitam, Long Xiaoyao justru berpihak kepada musuh hanya demi seorang wanita jahat alias Ye Sisui. Sangat berbeda dengan Mu'en penuh kehormatan menjaga kota Shrek sampai akhir hayatnya. Merasa bosan mendengarkan ucapan Dubusi yang menyinggung tindakannya, serta dirasa tidak mengetahui apapun tentang tujuannya, Long Xiaoyao lantas berambisi untuk menghabisi nyawa Dubusi. Tepat ketika Dubusi terdesak dan memang tidaklah memiliki kesempatan untuk menang, Long Xiaoyao dikejutkan melihat Dubusi secara nekat membakar kekuatan hidupnya dan berniat meledakkan inti jiwanya. Tidak lagi memperdulikan apapun, Dubusi hanya menegaskan dia akan meledakkan inti jiwanya dan menyeret Long Xiaoyao mati bersamanya, serta membawa semua penjahat kekaisaran Matahari Bulan ke alam kematian.
Dalam situasi kepanikan, Sutianran meminta Juzi untuk segera mengaktifkan alat roh energi tinggi, serta tidak peduli jika semua persiapan yang telah disiapkan selama bertahun-tahun akan berakhir. Di sisi lain, menyadari Dubusi sedang membakar inti jiwanya, Yu Hao sempat berniat untuk kembali dan meminta Tang Wutong untuk menunggunya. Namun Tang Wutong sempat menolaknya dan beranggapan hal itu terlalu berbahaya. Yu Hao menegaskan, meskipun ledakan inti jiwa Dubusi sangat mendominasi, namun sisi buruknya, Sekte Roh Suci bisa memanfaatkan hal tersebut, di mana setelah inti jiwa meledak, maka akan banyak korban jiwa. Hal itu justru menguntungkan bagi Sekte Roh Suci. Sementara itu, ketika sinar energi tinggi diaktifkan, Dubusi segera meminta anggotanya untuk segera pergi, sedangkan dirinya akan melanjutkan misi bunuh diri. Meskipun Long Xiuyao beranggapan tindakan Dubusi sudah kelewatan batas, namun Dubusi tidaklah memperdulikannya. Dia lagi-lagi menyinggung tentang Ye Sisui dan mengatakan, wanita tersebut tidaklah akan datang untuk membantunya, melainkan asyik menonton dan menunggu jutaan jiwa rakyat Mingdo tewas demi mendapatkan keuntungan. Semua pemikiran Dubusi dan Yu Hao sebelumnya langsung terbukti, di mana Ye Sisui memanglah tidak ingin membantu Long Xiuyao, melainkan ingin menunggu momen jutaan jiwa meninggal akibat ledakan inti jiwa. Dengan begitu, dia bisa memanfaatkan jiwa-jiwa untuk mengisi kembali energi menara kematiannya. Terlebih lagi kesempatan seperti ini sangat jarang dimiliki oleh Sekte Roh Suci. Di saat Ye Sisui memperhatikan jalannya baku hantam dan menunggu momen kematian jutaan penduduk, Dubusi tanpa ragu melepaskan domain lautan neraka, bahkan mencoba kembali memprovokasi Long Xiuyao dan mengatakan, selama ini Ye Sisui telah salah menilai Sutianran, di mana Sutianran tidaklah akan membiarkan rakyatnya mati dengan mudah. Bahkan setelah pertempuran ini selesai, hubungan antara Kerajaan Matahari Bulan dan Sekte Roh Suci pastilah akan hancur. Pasalnya, Ye Sisui hanya menonton tanpa memberikan bantuan hanya demi keuntungan, bahkan tidak memperdulikan Long Xiuyao. Dalam bentrokan kekuatan dan memicu ledakan inti jiwanya, Dubusi kembali menegaskan, dia telah menjalani hidup ratusan tahun, meskipun penyesalan terbesarnya hanyalah tidak bisa mengalahkan Mu'en, namun dia juga menghormati Mu'en melindungi Akademi Shrek seorang diri, melawan gerombolan binatang roh, dan melindungi umat manusia. Benar-benar berbeda dengan sifat dan tindakan Long Xiuyao saat ini. Tepat ketika Dubusi benar-benar sudah berada di ambang batas kematiannya dan ingin segera meledakkan inti jiwa demi membawa Sutianran mati bersamanya, Sutianran seolah-olah termotivasi oleh perkataan Dubusi sebelumnya dan menegaskan dia adalah kaisar yang diberkahi oleh kekuatan langit dan bumi, bahkan demi melindungi seluruh rakyatnya dan tidak akan membiarkan Sekte Roh Suci mendapatkan keuntungan. Sutianran pada akhirnya melepaskan sinar energi tinggi untuk menahan ledakan inti jiwa menyebar luas, serta menggunakan alat roh level 9 berlapis untuk melindungi dirinya dari efek ledakan seorang Dolo Super level 98. Meskipun tekanan kekuatan dari ledakan inti jiwa benar-benar luar biasa hebat, bahkan membuat kedua kaki buatan Sutianran terkena efek luar biasa, namun dia benar-benar tidak mundur dan bertekad menahan ledakan inti jiwa seorang diri. Sementara Long Xiuyao tidak lagi bisa berbuat apapun setelah mendengar perkataan Dubusi sebelumnya yang menyinggung tindakan Mu'en alias sahabatnya.
Pasca ledakan luar biasa hebat dan berkat adanya pelindung sinar energi tinggi, seluruh penduduk yang berada di dalam jangkauan ledakan terlihat tidak mengalami cedera serius. Mereka seolah-olah benar-benar diselamatkan oleh perlindungan yang sebelumnya dilepaskan oleh Sutianran. Sementara Long Xiaoyao hanya bisa menghela nafas penyesalan dan pergi meninggalkan tempat ini. Juzi menegaskan, demi menangkal serangan musuh, Kaisar Sutianran menggunakan hidupnya sendiri sebagai tameng. Meskipun musuh telah mati dan Kaisar terluka parah oleh kejadian barusan, namun selama dirinya dan Sutianran masih hidup, Juzi berjanji akan selalu melindungi kerajaan Matahari Bulan. Di saat para rakyat bersorak gembira menyambut pidato luar biasa barusan, serta menganggap kerajaan Matahari Bulan tidak akan terkalahkan, bahkan menjunjung tinggi kepemimpinan Sutianran dan Permaisuri Dewi Perang Juzi sebagai pelindung mereka, pasukan Sekte Roh Suci justru dibuat kecewa tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan sebelumnya. Di sisi lain, para anggota yang sudah mengetahui niatan Dubusi terlihat benar-benar merasa terpukul, terutama sisa anggota sekte tubuh yang benar-benar sedih melihat kematian ketua sekte mereka. Sementara itu, sambil memberikan penghormatan terakhir kepada Dubusi, serta berjanji akan meneruskan semua teknik rahasia yang sebelumnya dia terima, Yu Hao dan Tang Wutong lantas mundur dari lokasi baku hantam menuju titik pertemuan. Bersama dengan hal tersebut, dan Dolotian yang telah menyelesaikan misi rahasia yang sebelumnya disebutkan Dubusi, seluruh anggota lantas bergegas meninggalkan tempat ini dengan bantuan kekuatan imitasi King Ho Yu Hao. Dalam perjalanan, ketika Yu Hao beranggapan Dolotian yang dan seluruh anggota telah mengetahui niatan bunuh diri Dubusi, Yu Hao tiba-tiba saja dikejutkan merasakan ada detak jantung tambahan di anggotanya. Terlebih lagi setelah Dubusi mati, maka seharusnya mereka hanya berjumlah 16 orang, sehingga menandakan kalau bungkusan yang dibawa Dolotian yang adalah seorang manusia. Di saat Yu Hao dan Tang Wutong terkejut, misi rahasia yang dilakukan adalah menculik putra mahkota alias Su Yunhan, Dolotian yang lantas mengatakan, misi kali ini memanglah memiliki dua tujuan. Pertama menculik Su Yunhan, dan yang kedua mencoba menghabisi Sutianran, sehingga bisa memicu masalah internal di dalam kerajaan Matahari Bulan. Terlebih lagi, Su Yunhan adalah putra satu-satunya Sutianran dan Permaisuri Juzi. Meskipun Yu Hao sempat emosi dan beranggapan tindakan Dolotianian menculik seorang anak kecil tidaklah terhormat, namun Tang Wutong segera menenangkan situasi, di mana mereka masih berada di dalam wilayah musuh, sehingga lebih baik mencari tempat aman sebelum membicarakan masalah tersebut. Sementara itu, ketika Sutianran sedang melakukan proses pemulihan, Juzi terlihat memasuki ruangan dengan hati yang hancur, serta memohon kepada Sutianran untuk menyelamatkan Su Yunhan, bahkan beralasan Su Yunhan adalah anak mereka dan merupakan putra mahkota. Namun alih-alih bersikap lembut, Sutianran justru semakin brutal dan menegaskan dia tidaklah akan menghentikan tindakannya menaklukkan seluruh benua hanya demi seorang bayi, serta tidak akan tunduk kepada para musuhnya. Oleh sebab itu, dikarenakan perang antara kerajaan Matahari Bulan dan 3 kerajaan asli benua Dolo merupakan pertempuran sampai mati, Sutianran lantas meminta Juzi untuk tidak bertindak bodoh. Tidak sampai di sini, Sutianran ternyata juga telah menganalisa keadaan, di mana jika Dubusi sebelumnya berhasil membunuhnya, maka 3 kerajaan asli bisa menggunakan Su Yunhan sebagai sandera demi memaksa kerajaan Matahari Bulan tunduk. Namun dikarenakan dia saat ini berhasil diselamatkan oleh surga, maka tindakan menyandera putra mahkota tidaklah ada artinya. Bahkan beranggapan bisa kembali memiliki seorang putra mahkota lainnya. Tepat di saat Juzi mencoba kembali memohon, Sutianran justru melakukan KDRT dan mencekiknya.
namun masih memiliki pikiran sehat dan mengingat kontribusi Juzi, Su Tianran lantas memintanya mengirim orang untuk mencari keberadaan Su Yunhan. Kemudian barulah membicarakan masalah ini di lain waktu. Pasca kejadian tersebut, serta seolah-olah berbicara dengan sosok orang kepercayaannya, Juzi lantas berambisi untuk segera menemukan Su Yunhan. Terlebih lagi, Su Yunhan merupakan rahasia terbesarnya. Bahkan jika gagal menemukan putranya, Juzi berjanji akan menghancurkan seluruh benua Daulo. Sementara itu, setelah seluruh anggota kembali ke pos Harimau Putih dan menjelaskan tentang kematian Dubusi, seluruh anggota kembali mendapatkan pukulan telak, terutama Putri Wena yang diketahui merupakan murid langsung ketua Dubusi. 我们入帐详谈。 Di dalam tenda, Yu Hao menegaskan, dikarenakan Su Tianran belum mati, maka keberadaan Su Yunhan tidaklah ada gunanya. Oleh sebab itu, Yu Hao meminta Doulo Tianyang untuk mengembalikan Su Yunhan ke wilayah kerajaan Matahari Bulan dan mengatakan, meskipun mereka memiliki dendam dengan kerajaan Matahari Bulan, namun tidak seharusnya melampiaskan kebencian kepada seorang bayi yang tidak berdosa. Doulo Tianyang menegaskan, Su Yunhan adalah anak dari Su Tianran, sehingga mereka bisa menggunakannya sebagai bahan untuk bernegosiasi. Terlebih lagi mereka tidak bisa membiarkan kematian Dubusi menjadi sia-sia. Dengan perasaan kecewa, Yu Hao mengatakan tindakan yang mereka lakukan tidak ada bedanya seperti seorang penjahat. Bahkan tindakan Dubusi yang melakukan aksi bunuh diri lebih mulia daripada menculik seorang bayi. Meskipun semua ucapan yang dikatakan Yu Hao adalah fakta, serta tindakan mereka memanglah tidak bermoral, namun pihak Doulo Tianyang seolah-olah tidak memperdulikan hal tersebut, sehingga membuat Yu Hao merasa muak dan segera meninggalkan tempat ini. Singkatnya, seolah-olah mengetahui tindakan yang akan dilakukan Yu Hao nantinya, Tang Wutong terlihat mendukungnya, bahkan mengatakan tidak peduli jika harus menjadi musuh seluruh dunia, dia tetap akan bersama dengan King Yu Hao. Dan benar saja, ketika malam hari tiba, Yu Hao dan Tang Wutong secara diam-diam menggunakan kemampuan gangguan spiritual untuk melumpuhkan para penjaga, serta menculik Su Yunhan untuk dikembalikan kepada Juzi. Meskipun sempat berjalan mulus, namun ketika mereka meninggalkan tenda, Doulo Tianyang dan seluruh anggotanya sudah mengepungnya, serta meminta Yu Hao untuk kembali ke kota Shrek dan tidak lagi perlu ikut campur. Yu Hao menegaskan, seorang bayi bukanlah alat untuk bernegosiasi dalam perang, sehingga tidak peduli apapun konsekuensinya, dia harus membawanya pergi dari tempat ini. Mendengar Yu Hao tidak ingin menyerahkan Su Yunhan, Doulo Tianyang tanpa basa-basi mencoba melepaskan aura tekanan. Namun untungnya berkat teknik fusi Haodong yang mampu meningkatkan kekuatan, baik Yu Hao dan Tang Wutong mampu bertahan di bawah tekanan seorang Doulo super level 97, sehingga membuat Doulo Tianyang tidak lagi menahan diri dan mengajak mereka untuk bertarung di tempat lain. Meskipun di momen ini, Dai Hao sangat mengkhawatirkan Yu Hao, namun sayangnya, dia juga tidak bisa berbuat apapun untuk membelanya. Sedangkan Doulo Tianyang sempat kembali meminta Yu Hao untuk menyerahkan Su Yunhan. Tapi jelas Yu Hao menolaknya dan memilih untuk melakukan baku hantam. Sambil melakukan pertarungan, Yu Hao sempat menegaskan sangat menghormati Doulo Tianyang sebagai senior. Namun jika menyangkut penculikan seorang bayi yang tidak berdosa, Yu Hao jelas akan melawannya. Mendengarkan ucapan Yu Hao dan tidak lagi memperdulikan tentang kehormatan demi meraih kemenangan melawan kerajaan Matahari Bulan, Doulo Tianyang lantas melepaskan kemampuan meteor matahari.
Meskipun Yu Hao telah melepaskan domain es untuk sementara waktu menahan serangan, bahkan Tang Wutong mencoba menghancurkan meteor matahari dengan tombak naga emas, namun sayangnya tidaklah membuahkan hasil. Tidak lagi menahan diri dan sambil melepaskan salah satu kemampuan Xiao Bai yang disebut meteor es, Yu Hao lantas mengatakan, perang bukan hanya melibatkan yang kuat dan yang lemah, tetapi juga pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Oleh sebab itu, asalkan mereka mengembalikan Su Yunhan kepada Juzi, maka hal itu sudah membuktikan sebuah keadilan. Tepat ketika Yu Hao dan Tang Wutong berniat melepaskan fusi roh jalan emas serta meminta Dolo Tianyang untuk berhenti, Dolo Tianyang sendiri tiba-tiba saja teringat dengan perkataan Du Buzi untuk melindungi seluruh anggota, sehingga dia pada akhirnya tidak lagi melakukan perlawanan dan pasrah terkena teknik jalan emas. Tidak berhenti dan melihat para anggota mencoba untuk melakukan serangan, Yu Hao dan Tang Wutong kembali melepaskan teknik fusi roh Palu Kaisar. Tidak lagi melakukan pengejaran, Dolo Tian yang justru mengakui Yu Hao dan Tang Wutong memiliki kemampuan, serta sudah jauh melampaui mereka saat di usia yang sama. Bahkan meminta seluruh anggota tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut dan menganggap semua misi telah selesai. Dalam perjalanan di saat Dai Hao mengetahui Dolo Tian yang sebelumnya sengaja mengalah, Dolo Tian yang lantas menegaskan dia sebenarnya juga tidak ingin menggunakan anak kecil sebagai sandera. Bahkan semua ucapan Yu Hao adalah benar, di mana Su Tianran belum mati, sehingga tidak ada gunanya menjadikan Su Yunhan sebagai sandera. Terlebih lagi jika mengembalikan Su Yunhan, maka hal tersebut justru bisa menimbulkan kecurigaan internal di wilayah kerajaan Matahari Bulan. Di sisi lain, Juzi terlihat benar-benar terpukul pasca menghilangnya Su Yunhan, membuatnya tidak lagi terlihat seperti permaisuri Dewi Perang, melainkan hanya seorang ibu yang ingin menemukan kembali anaknya, dan tidak peduli jika hanya memiliki satu peluang di antara 10.000 peluang. Dan tiba-tiba melihat Juzi sangat menyayangi putranya, hal itu langsung mengingatkan Yu Hao dengan ibunya. Dia juga mampu merasakan bagaimana sakitnya seorang anak jika kehilangan ibunya. Bahkan melihat Juzi dan Su Yunhan, hal itu membuat Yu Hao seolah-olah melihat dirinya sendiri ketika masih kecil dan hidup bahagia dengan sang ibu. Bukannya mengucapkan terima kasih, Juzi lantas bertanya, apa imbalan yang diinginkan Yu Hao? Namun Yu Hao justru tidaklah memperdulikannya dan menegaskan Su Tianran belum mati, jadi tidak ada gunanya menyandra Su Yunhan. 自然要替他把未尽的任务做完。你是故意这么说的？就没有意义。 Singkatnya, ketika Dai Hao lagi pusing mikirin pinjol, Huo Yu Hao tiba-tiba saja sudah berada di dalam tenda, sehingga membuat Dai Hao berpura-pura marah dan menganggap tindakan Yu Hao sebelumnya adalah pengkhianatan. Yu Hao mengatakan tidak ada gunanya menangkap Su Yunhan selama Su Tianran masih hidup, di mana Su Tianran sangat kejam dan tidak mungkin memperdulikan nyawa Su Yunhan. Bahkan menghilangnya Su Yunhan justru akan memperburuk perang. Mendengarkan hal itu, Dai Hao lantas teringat dengan perkataan Dolo Tianyang, di mana misi mereka hanyalah memiliki satu tujuan untuk membunuh Su Tianran, sehingga tidak ada misi lain lagi setelah itu. Dengan kata lain, Dolo Tianyang benar-benar telah melupakan kejadian penculikan Su Yunhan, alias sengaja menutupnya supaya Yu Hao tidak dicap sebagai pengkhianat.
Setelah Dai Hao merasa tenang kembali mengingat ucapan Dolo Tianyang, Yu Hao lantas menjelaskan, saat dia sebelumnya berada di kota Mingdo, pasukan kerajaan Matahari Bulan telah berkumpul, sehingga kemungkinan dalam waktu 1 bulan, perang bisa saja kembali meletus. Mendengarkan hal itu dan saat ini kerajaan Tianhun hampir runtuh, bahkan bergantung kepada kerajaan Xinglo dan kerajaan Doling, Dai Hao beranggapan pertempuran yang akan terjadi pastilah jauh lebih sulit. Yu Hao mengatakan, jika kerajaan Matahari Bulan benar-benar ingin menyerang 3 kerajaan secara langsung, maka pastilah akan mengerahkan seluruh pasukan, sehingga membuat pertahanan internal mereka menjadi rapuh. Meskipun ucapan Yu Hao adalah fakta, serta mereka saat ini juga bisa memantau pergerakan pasukan kerajaan Matahari Bulan melalui alat deteksi di setiap perbatasan, namun masihlah sulit untuk bisa menyelinap ke dalam wilayah kerajaan Matahari Bulan tanpa kemampuan khusus seperti yang dimiliki Yu Hao. Sambil menegaskan dia memiliki rencana untuk menyerang bagian dalam wilayah kerajaan Matahari Bulan, Yu Hao juga mengatakan, dikarenakan pasukan 3 kerajaan tidak mampu menandingi pasukan master alat roh kerajaan musuh, maka satu-satunya cara hanyalah mengguncang fondasi musuh untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tidak lagi menolaknya, Dai Hao lantas berjanji untuk memperkuat garis depan dan menciptakan peluang bagi Yu Hao menjalankan misi nantinya. 想必也会为你行为不负所望，我也会将他们拖在战场上。 Beberapa saat kemudian, Yu Hao terlihat bertemu dengan Dai Luoli yang saat ini sudah menjadi seorang raja jiwa 5 cincin roh. Bahkan mendengar semua pencapaian Yu Hao selama ini, hal itu membuat Luoli semakin bersemangat untuk secepat mungkin menjadi kuat, sehingga bisa berjuang bersama Yu Hao di medan perang. Sambil mengangguk, Yu Hao lantas berjanji akan mencarikan cincin roh yang sesuai untuknya jika Luoli berhasil menembus level 70. Singkat cerita, Yu Hao terlihat mengungkapkan isi hatinya kepada Tang Wutong dan mengatakan, seiring berjalannya waktu, dendamnya kepada Dai Hao semakin berkurang, sehingga membuat Tang Wutong mulai bertanya, apa yang akan Yu Hao lakukan untuk menyelesaikan masalah pribadinya dengan Dai Hao. Namun sayangnya, Yu Hao tidak menjawab dan barulah akan memikirkannya setelah perang nantinya selesai. Sementara itu di kerajaan Matahari Bulan, Su Tianran terlihat menemui Juzi yang saat ini sudah kembali ke mode Dewi Perang, di mana tujuan Su Tianran untuk memberikan dukungan kepada Juzi. Pasalnya besok pagi pasukan akan kembali menuju medan perang. Meskipun Juzi tidak menolak perintah, namun dia meminta satu hal, di mana menghilangnya Su Yunhan sebelumnya telah menjadi pukulan berat baginya, sehingga dia meminta izin untuk membawa Su Yunhan bersamanya, serta menghindari kejadian yang sama. Perkataan Juzi jelas membuat Su Tianran merasa emosi dan menganggap tidak sanggup menjaga putranya. Namun seperti biasa, sikap Su Tianran langsung kembali berubah lembut dan meminta Juzi untuk tidak khawatir, bahkan berjanji akan menjaga Su Yunhan dengan baik, serta tidak akan mengizinkan siapapun menyakiti putra mahkotanya. Kemudian berpesan kepada Juzi untuk melakukan yang terbaik di medan perang nantinya. Jika Juzi kembali membawa kemenangan, maka dia secara pribadi akan membawa putra mahkota untuk menyambutnya dan merayakan kemenangan. Dengan perasaan emosi, Juzi sebenarnya bisa menerima dijadikan alat oleh Su Tianran selama ini untuk memenuhi ambisinya menguasai benua. Namun dia benar-benar tidak rela putranya juga diperlakukan sama. Oleh sebab itu, Juzi berjanji kepada Yu Hao dan Su Tianran, perang kali ini bukan hanya sekedar balas dendam, tetapi mengumpulkan kekuatan untuk menjadikan putranya sebagai penguasa benua di masa depan. 而是要一步一步托举操刺我发起战争的目的。宇浩，徐天然绝不是你可以随意牺牲的工具。